Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu telah berkunjung ke channel YouTube saya. Pada sesi ini saya akan memberikan ke Bapak Ibu sekalian tentang tutorial bagaimana menyimpan hasil pencarian kita ke dalam manajemen referensi Zotero. Untuk menggunakan Elicit ini, silakan Bapak Ibu seperti biasa mengunjungi situsnya https://elicit.org. Nah, seperti biasa sebelum menggunakan Elicit ini, alangkah baiknya menggunakan fitur task, lalu kemudian brainstorming dulu Bapak Ibu ya. Gunanya apa? Untuk menemukan secara spesifik research question atau problem atau masalah yang ingin kemudian kita ulas. Nah, Bapak Ibu klik di sini brainstorm research question. Kenapa juga perlu kita mulai dari sini supaya nantinya AI-nya atau mesin pencarinya Elicit ini mencari berdasarkan query yang spesifik yang telah kita pilih. Saya klik ini, Bapak Ibu. Kita tunggu sejenak. Nah, di sini masukkan sebuah topik, pertanyaan atau arah suatu penelitian. Kita misal, karena saya dari disiplin ilmu kesehatan, saya masukkan seperti ini. Oke. Enter. Nah, di sini kan ada banyak Bapak Ibu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang kemudian muncul ya, yang kemudian nantinya bisa kita copy, kita salin, dan nantinya referensi yang muncul itu sangat related dengan research question yang sudah kita pilih. Ya, misalkan nih di sini konsumsi berlebih tentang fruktosa apakah meningkatkan risiko penyakit jantung, kita bisa ambil ini ya paling atas. Nah, tips untuk research question, kalau ada pertanyaan Pak, apakah hanya seperti ini saja ya, research question yang dimunculkan di sini apakah hanya sejumlah ini? Tentu tidak Bapak Ibu ya. Diklik di sini show more-nya untuk lebih ya. Nah, ini terus kemudian kalau sudah ketemu research question yang kemudian Bapak Ibu rasa kayaknya udah cukup ya, udah sesuai. Nah, disalin, saya salin bagian paling atas di sini. Lalu kemudian saya kembali ke task. Nah, setelah itu kemudian ini literatur review, explore research question. Jadi research question tadi yang kita sudah pilih itu kita mau explore dengan menampilkan artikel-artikel atau referensi terkait. Nah, kita klik lalu masukkan research question-nya. Oke. Kita enter atau klik tadi ya, Bapak Ibu. Nah, kemampuan dari Elicit ini saya ulang ya Bapak Ibu yang mungkin belum melihat tutorial sebelumnya. Elicit ini mampu melakukan summarize pada referensi yang telah diekstrak. Jadi misalkan penelitian oleh Mersing dan Coulson ini pada jurnal European Heart Journal itu mampu dia summary. Ya tentu level summary-nya perlu kita lihat lagi, tetapi overall beberapa teman yang saya perlihatkan referensi dengan menggunakan Elicit ini metode summary-nya sangat membantu gitu Bapak Ibu ya. Bayangkan kalau misalkan kita membaca satu demi satu, ini kan berlembar-lembar artikel jurnal ya. Papernya ini ada beberapa halaman yang harus kita baca, dan
Elicit itu sudah mensummary, lihat Bapak Ibu, bahwa ternyata penelitian terkait tentang metabolisme fruktosa dan seterusnya itu kesimpulannya adalah bahwa ternyata memberikan dampak negatif terhadap konsumsi berlebih gitu pada karbohidrat. Nah, selain itu, karena ini sudah berbasis AI, kita lihat ya, kalau dia mampu melakukan summarize, abstract summary. Lalu kemudian kalau kita mau lihat di bagian mana summarize-nya itu bekerja, ini kita bisa klik langsung kemudian di highlight. Ini kemampuannya si Elicit ini. Lalu kemudian dia juga mampu lihat Bapak Ibu ya, bagaimana partisipannya, apa yang dilakukan. Oh, ternyata partisipannya itu melakukan demikian. Mengapa saya harus mempercayai paper ini? Sudah ada juga reasoningnya, possible kritiknya ada. Nah, kita kembali lagi. Seluruh artikel ini kemudian nantinya dia juga punya top papernya itu summary dari top 4 paper yang kemudian menurut sistem AI-nya, menurut algoritma dari Elicit ini adalah yang terbaik gitu. Jadi summary. Nah, Bapak Ibu munculkan ya, seperti biasa saya ingatkan untuk melihat qualified article, munculkan Simago Journal Rank. Nah, muncul Scopusnya, lalu kemudian di sini di sort. Terus kemudian kita pilih ini. Nah, selain itu Bapak Ibu, tips yang kemarin saya ajarkan adalah ini diklik show more-nya supaya lebih banyak artikel yang kita unduh gitu. Diklik lagi mungkin 2-3 kali, tapi sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu ya. Diklik. Nah, ini sudah lumayan Bapak Ibu ya, sudah beberapa Scopus ya. Nah, jadi tips pertama dari tutorial ini, tolong nanti Bapak Ibu aktifkan Simago Journal Rank-nya. Setelah itu Bapak Ibu untuk membaca secara full dan tidak perlu menelisik satu demi satu, aktifkan ini Bapak Ibu ya. Ini tips yang kedua. Kalau tadi tips yang pertama itu aktifkan Simago Journal Rank, tips yang kedua adalah aktifkan hash PDF. Artinya di sini artikel yang muncul di sini nanti yang sudah diambil itu betul-betul artikel yang sudah punya berkas PDF yang siap diunduh. Kita bisa sorting lagi, jadi kita sudah dapat ini. Nah, ini bisa diklik show more-nya lagi ya Bapak Ibu. Kalau dirasa sudah cukup seperti ini ya. Nah, sekarang instruksi yang terakhir, tentu kita mau menyimpan ke Zotero. Nah, prinsipnya hampir sama dengan Mendeley yang kemarin ya. Sudah di sini kita lihat ya. Oke, sebentar. Setelah itu kita klik export as. Nah, pilihlah yang BIP. Kenapa? Karena di Zotero nanti kalau misalkan kita mau masukin berkas diimport, itu yang dipilih hanya extensionnya BIP ya. Kalau yang CSV tadi dia tidak mau. Oke, sekarang kita save ke BIP. Kita tunggu kurang dari semenit, biasanya langsung terunduh. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini kemarin saya sudah unduh beberapa ya, saya trial. Ini Elicit 3 apa-apa. Nah, di Zotero-nya caranya seperti ini Bapak Ibu ya. Berkas, import, lalu kemudian file, kemudian continue saja. Nah, pilih yang ini Elicit Result 3. Nantinya Bapak Ibu di sini kan ada place imported collection. Maksudnya adalah ketika kita unduh, dia nanti akan menghasilkan folder baru lengkap dengan isian artikelnya. Down seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini nanti sudah masuk Bapak Ibu. Kelebihan dari Zotero ini, dia sudah mengembedding hyperlinknya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ini tadi artikelnya ya, ini lumayan ada beberapa yang kita sudah ambil tadi.
Misalkan kita mau merujuk ke artikel yang ini, dietary fructose reduction ya. Ini diklik 2 kali saja, nanti dia akan mengarahkan ke home dari artikel jurnal tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Adapun nanti untuk fitur-fitur lain di Zotero yang kemudian bisa membantu kita, nanti akan kami coba buat ya. Saya coba buatkan untuk panduannya. Tapi pada sesi ini saya fokus untuk memandu Bapak Ibu mengambil atau menemukan referensi lalu kemudian menyimpannya ke dalam Zotero. Demikian Bapak Ibu tutorial untuk kali ini. Kiranya ada pertanyaan nanti tinggalkan di kolom komentar saja. Terima kasih, sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.